Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Bapak Ibu semua, warga negara Indonesia dimanapun berada. Saya Asrarudin Salam, pelaksana fungsi protokol dan konsulen, juga penanggung jawab pelindungan WNI di Lebanon. Mengudara langsung dari KBRI Beirut, Lebanon, bersama dua bintang tamu kita pada hari ini, yaitu Pak Chardi dan Ibu Desi ya. Alhamdulillah kita diberi kesempatan yang baik ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah pada hari ini kita akan memorek bagaimana pengalaman kehidupan dua tamu kita ini, dan mudah-mudahan nanti bermanfaat buat masyarakat semua ya. Kita akan mulai bincang-bincang dengan Pak Kardi. Pak Kardi ini termasuk WNI yang cukup lama tinggal di Lebanon, bahkan tinggal bersama istrinya ya Pak. Iya, Chardi ya. betul Pak. Iya. Nah untuk menghemat waktu, kita langsung saja ya kita coba bertanya pada Pak Chardi. Pak Chardi, selamat siang Pak Chardi, sehat? Selamat siang, alhamdulillah sehat Pak. Iya, sehat. Gimana Pak Chardi? Awal mula Pak Chardi datang ke Lebanon ini sebenarnya tahun berapa? Dengan siapa? Dan apa yang memotivasi Pak Chardi sampai mau datang ke Lebanon ini? Jadi awal mula datang tuh Pak, saya sama istri saya sebelumnya saya udah di kontak dari awal sebelum berangkat tuh, kamu nanti saya ditempatkan di Lebanon katanya. Waktu itu memang kok saya juga ngeri juga Pak, soalnya pas lihat di TV berita kok ada perang itu. Waktu itu tahun berapa Pak? 2006 Pak. 2006. Bulan 10 saya di Lebanon. Pas sampai itu kata majikan saya udah selesai perdamaian katanya. Memang sih visa nggak ada Pak ke Lebanon tuh dari dulu. Kita tuh visanya visa Riyadh majikan saya. Majikan saya kan seorang amir, jadi kesini tuh bisa diurus sama kedutaan yang di sini tuh mudah sekali Pak. Mohon maaf, majikan Pak Kardi ini warga negaranya apa? Saudi ya. Saudi. Orang Saudi ya. Jadi dibawa sama majikan Saudi ke sini. Nah, waktu itu saya ya udah kalau gitu sih nggak apa-apa. Saya bilang soalnya sebelumnya paling bisa, jadi saya udah tahu Pak caranya. Cuma kalau lihat berita memang menakutkan Pak. Menakutkan. Iya. Tapi setelah sampai di sini, kok ternyata aman, lebih hemat, lebih enak lagi. Istilahnya sesuatu apa yang kita selama ini di sini belum pernah ada yang mengganggu Pak. Orang-orang Lebanon baik aslinya Pak. Jadi sebenarnya cerita-cerita mengenai Lebanon, bahwa Lebanon itu dekat dengan perang, dekat dengan negara konflik berbahaya, ya ternyata kenyataannya tidak seperti itu juga ya. Ternyatanya tidak seperti itu juga, tidak menakutkan Pak kalau yang sudah di sini sih Pak. Jadi istilahnya yang biasa, yang misalnya ada di sana ada ribut-ribut, cuma sekedar yang di sana enggak merembet kemana-mana. Jadi kita yang di sini enggak ada rasa takut gitu Pak. Baik. Iya, cuma awalnya aja yang begitu datang ke sini tuh takut tuh. Sekarang udah 2 tahun 3 tahun, oh nyatanya aman, lebih aman daripada kita di sana. Jadi istilahnya nggak jahil, bahkan istilahnya pernah kita jalan-jalan juga malam tuh ada kelompok misalnya anak-anak di jalan, ya namanya anak muda minuman, nggak ada yang mengganggu Pak. Nggak ada yang mengganggu ya? Nggak ada yang mengganggu sama sekali, walaupun anak muda itu lagi istilahnya lagi pohon atau apa, nggak ada sama sekali Pak. Baik, alhamdulillah. Makanya saya betah di sini sih Pak. Baik. Waktu tahun 2006 itu Pak Kardi apakah bersama istri langsung atau sendiri dulu baru istri menyusul? Bersama istri Pak, langsung Pak. Langsung bersama istri. Bersama istri. Bulan 10 tuh. Kalau dari Indonesianya sih kita berangkat tuh bulan 9 Pak. Ya. Ditampung dulu di Riyadh. Di Riyadh. Sementara karena istilahnya di sininya masih belum perdamaian, belum selesai damainya. Masih konflik. Masih konflik. Udah selesai konflik, cuma masih belum damai resmi. Setelah bulan 10 damai resmi baru saya dikirim ke sini. Siap. Nah, waktu Pak Chardi tiba di sini dan kondisinya mungkin belum 100% aman begitu ya. Iya. Apa pekerjaan yang diberikan oleh
majikan Pak Cardi yang warga Saudi itu, yang pertama kali Pak Cardi lakukan di sini apa pekerjaannya? Pekerjaannya saya Disuruh apa saja oleh majikannya? soalnya kalau saya tugasnya pertama sih aslinya jaga rumah Pak, jaga rumah. Jadi sewaktu-waktu kalau majikan ke sini ya baru saya meladeni majikan. Misalnya pengen mau makan ya kita nganterin. Kalau udah pulang ya pulang. Sehari-harinya kalau nggak ada majikan ya berdua aja sama istri saya di rumah Pak. Jadi rumah besar, Iya. hanya berdua dengan istri. Sama istri. Karena majikannya sering keluar kota, keluar negeri gitu. Bukan Bolak-balik ke Saudi. Bukan aslinya mah tetap di sana Pak. Aslinya menetap di Saudi. Di Saudi cuma di sini tuh Tempat peristirahatan. bisa ada setahun tuh paling 2 kali atau 3 kali gitu Pak ke sini tuh. Jadi kalau musim panas dia ke sini liburan gitu kata orang Indonesia sih ke sini. Siap. Lantas bagaimana dengan usaha Pak Cardi dan istri untuk bisa beradaptasi di Lebanon ini waktu itu gitu kan? Biasanya orang Indonesia tidak langsung pintar bahasa Arab ya kalau datang ke sini itu gimana tuh Pak Cardi kemudian bisa beradaptasi dengan budaya dan bahasa orang di sini, coba ceritakan Pak. Kalau bahas masalah bahasa Pak dari dulu juga soalnya saya jarang bergaul keluar Pak. Kalau sudah di rumah berdua aja sama istri gitu. Jadi jarang ngobrol sama orang lokal tuh jarang. Cuma istilahnya kadang-kadang sering bertemu belanja ngobrol-ngobrol ya sering tanyain tapi ya sebatas kita kemampuan kita bisa menjawabnya. Kadang-kadang kalau nggak bisa pakai isyarat gitu Pak. Pakai isyarat. Jadi orang Indonesia memang terkenal ini ya, cerdas ya, cari akal di mana ya, agar bisa tetap berkomunikasi dengan orang lain, walaupun mungkin dari faktor bahasa belum terlalu bisa. Bahkan pertama saya ada orang itu seperti apa ya di jalan tuh. Mungkin dia wartawan atau apa, jadi saya ditanyain. Kita waktu itu belum bisa bahasa Arab Pak, baru 1-2. Katanya bahasa Indonesia tuh dipakainya bahasa apa katanya. Oh bahasa nasional saya bilang ini. Terus selainnya bahasa nasional ya bahasa daerah. Karena di Indonesia tuh banyak bahasa. Iya. Saya bilang. Jadi semua tiap daerah bahasanya masing-masing, tapi persatuannya sebetulnya itu bahasa Indonesia saya bilang gitu. Ya. Kalau boleh tahu lagi Pak, ini mungkin pertanyaan yang agak sensitif ya, tetapi saya rasa perlu juga diketahui oleh masyarakat kita ya, terutama yang sekarang ada di Indonesia atau di luar sana. Waktu itu sekitar tahun 2006 dan mungkin sampai tahun 2010, Pak Cardi dikasih gaji berapa sama majikan? Kalau gaji Sebulan gitu. Kalau gaji sih nggak besar Pak, cuma kita bandingannya lumayan gitu, orang nganggur kita ininya nggak kerja gitu dibayar gitu. Kalau kita waktu itu 400 Pak, saya $400, istri saya $400 waktu 2000. Masya Allah. Lumayan. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya. Baru datang belum terlalu lama tetapi sudah dapat gaji $400. Kita sampai istri saya. Cuma sampai sekarang tuh nggak mau naik-naik, cuma naiknya cuma 100. 2000 hampir 17 cuma dikasih 1000 kita berdua. Jadi Tapi ya alhamdulillah Pak. alhamdulillah ya Pak ya, Alhamdulillah. bisa bertahan ya sampai Bertahan. Anak-anak bagaimana Pak di Indonesia? Anak alhamdulillah sehat Pak. Ada berapa anak Pak Cardi? 1 Pak. Satu ya. Laki. Udah punya cucu. Oh, udah punya cucu. Ya luar biasa ya. Masya Allah. Terus bagaimana ke depannya, rencana ke depannya Pak Cardi? Apakah tetap akan tinggal 10-20 tahun lagi? Atau ingin pulang kampung menghabiskan masa tua? Ya, di Indonesia? ya kurang tahu ya, tapi yang jelasnya sih ya pengen ke kampung tuh Pak. Soalnya kalau sudah tua tuh istilahnya dimanapun juga itu negara kelahiranku ya Pak. Pasti ingat. Luar biasa Pak Cardi ya. Jadi Pak Cardi kalau dihitung-hitung sudah berapa puluh tahun tinggal di Lebanon? 17 jalan Pak. Jalan 17 tahun. 17 jalan 2006 sampai 2023 berarti 17 jalan. Iya, luar biasa ya. Jadi sudah 17 tahun lebih ya, Pak Cardi ternyata betah di Lebanon tetapi tidak melupakan
tanah kelahirannya di Indonesia. Iya. Luar biasa Pak Chardi. Iya, Terima kasih Pak Chardi. kan sering pulang Pak. Oh, sering pulang juga. Oh, iya. Alhamdulillah. Paling tidak kisah Pak Chardi ini bisa memberikan informasi kepada kita bahwa ternyata Lebanon tidak seserem apa yang dibicarakan orang di luar sana. Ya, ketika kita sampai di negara ini ternyata aman-aman saja gitu. Bahkan Pak Chardi bertahan dengan istrinya bekerja ya. Sudah lebih 17 tahun. Luar biasa Pak Chardi. Apa kira-kira pesan terakhir Pak Chardi untuk masyarakat kita di Indonesia? Ya, untuk masyarakat Indonesia khususnya bagi kita yang sudah lama di sini, ya jangan takut kalau mau main atau mau wisata ke Libanon, karena di Libanon sesungguhnya baik, tidak ada masalah apapun. Memang kalau di istilahnya di berita sih ini berita, tapi nyatanya saya yang sudah lama di sini aman dan baik, tentram. Walaupun kita kemana malam siang nggak ada orang yang mengganggu kita, bahkan dihormati sama orang-orang Libanon tuh. Oh baik, orang Indonesia itu baik katanya, bagus katanya. Saya juga senang sering ke Bali, ke Jakarta, katanya ke Bandung, banyak Pak. Terutama majikan saya sering anak-anaknya ke Bali Pak. Alhamdulillah ya. Jadi berkat Pak Chardi kerja di majikan Saudi, akhirnya majikannya ini juga sering wisata ke Indonesia anaknya. Tapi Pak, kalau majikan saya udah pernah 2 kali. Wah, mungkin kalau misalnya perjalanan ininya kapalnya 2-3 jam 4 jam, mungkin saya hampir tiap setahun 3 kali, mungkin 4 kali katanya ke sana tuh. Karena enak, suasananya cocok katanya. Cuma berhubung majikan saya udah tua sih Pak. Siap. Jadi kan nggak kuat di perjalanannya. Iya. Baik Pak Chardi, terima kasih Sudah memberikan pengalaman pada kita semua mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekarang kita coba korek ya kisah hidup pengalaman dari Ibu Devi. Ya, Ibu Rikla Devi ini adalah WNI yang menikah dengan warga negara Lebanon sudah cukup lama juga. Mungkin lebih lama daripada Pak Chardi. Kita lihat, kita saksikan bagaimana pengalaman Ibu Devi. Bu Devi gimana Bu Devi? Keluarga di sini setelah menikah dengan warga negara Lebanon, bagaimana? Coba Ibu Devi ceritakan dari awal, menikah di mana, kapan, dan pertama kali datang ke Lebanon. Kami menikah di Jakarta karena suami saya dulu sering pergi ke Indonesia untuk bisnis. Kami ketemu di sana, terus bertunangan 9 bulan dan menikah, lalu di awal saya Masih ingat tanggal pernikahannya? Iya, tanggal pernikahan ingat 8 September 2004. Yo, luar biasa ya. Dan saya ke sini tanggal 24 September. Jadi cuma selang kira-kira 20 hari setelah menikah kamu di sini. Dan seperti Pak Chardi bilang, kami juga ditakut-takutin sama teman-teman di sana. Kok berani sih kok pindah ke negara perang? Kan itu kan. Dan sementara saya sendiri juga nggak punya banyak ide negara di Lebanon itu seperti apa sebelumnya. Ternyata sampai di sini saya nggak lihat perang, kecuali ya tahun 2006 itu yang benar-benar terasa lah. Ada efeknya untuk kita karena di Beirut ya. Karena waktu itu ya terdengarlah suara-suara kayak roket gitu. Ada rudal gitu ya. Itu ya memang sih saya tinggal agak jauh dari Beirut waktu itu. Tapi suaranya lumayan menggelegar. Suaranya menggelegar. Jadi kita bukan di daerah yang yang dituju. Yang dituju rudal atau roket ya, tidak. Tapi lumayan, getarannya lumayan. Kami sempat diajak sama pihak KBRI untuk mengungsi, tapi karena waktu itu saya lagi hamil, jadi saya nggak ikut. Alhamdulillah nggak seberapa lama ya waktu itu. Jadi aman-aman aja. Aman aja. Dan karena orang sini juga tidak mereka rileks, santai, jadi kita nggak ikut takut gitu. Luar biasa. Ya Pak Chardi, sini santai menghadapi hal-hal seperti itu, jadi kayaknya kita juga terbawa santai. Siap. Lantas bagaimana upaya Ibu Devi untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, bahasa yang baru, budaya yang baru di Lebanon ini? Apalagi kan biasanya nih kalau suami istri tidak satu negara, tidak satu bangsa, ada aja gitu. Perbedaan ini, perbedaan itu, dan ya
ada yang konflik juga. Bagaimana Bu Devi mengatasi hal seperti itu? Alhamdulillah sih nggak terlalu banyak perbedaannya. Kita ibaratnya dari keluarga yang beragama sama, yani beradab sama, jadi mudah untuk beradaptasi. Kecuali bahasa. Agak susah berkomunikasi dengan mertua dan saudara-saudara. Karena mereka basicnya French, bahasa kedua mereka French. Bahasa keduanya bahasa Prancis Bahasa ya. Prancis. Jadi ya lumayan. Ya sekitar 2 tahun lah untuk saya belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab terus terang itu memang susah. Jadi butuh waktu 2 tahun ya buat Kurang lebih. Bu Devi Iya, untuk bisa berbahasa Arab sehingga bisa kemudian berkomunikasi dengan baik dengan pihak suami dan keluarga suami. Kalau suami sih alhamdulillah saya bicara bahasa Inggris sejak pertama kenal pun. Cuma ya itu untuk berkomunikasi dengan lingkungan. Iya, Ya butuh waktu. itu waktu ya. Iya. Terus bagaimana dengan bisnis atau usaha yang dijalankan oleh Bu Devi dan suami sehingga bisa survive, bisa bertahan sampai hari ini? Alhamdulillah suami saya punya usaha karpet, Persian carpet, buatan penginapan. Iran. Iya. Ya, buatan handmade ya. Itu sebenarnya usaha dari turun-temurun. Jadi dari kakeknya ke bapaknya, terus sekarang dipegang sama dia. Saya bantu di sosial media. Saya bantu kembangkan sosial media. Jadi Bu Devi dengan suaminya ini pemirsa adalah bisnismen ya. Mereka ini bekerja sama, suaminya mungkin di bagian teknis, kemudian Ibu Devi ini humasnya gitu. Coba sebagai humas Ibu Devi gimana perannya sehingga karpet Persian ini bisa dikenal luas oleh masyarakat Lebanon? Alhamdulillah, sejak saya kembangkan lewat Facebook, Instagram, dan beberapa sosial media lain, itu sebenarnya saya jadi hobi juga sih, terbawa gitu kan. Jadi kayak saya yang foto, saya yang mengatur ibaratnya untuk advertising. Alhamdulillah semakin banyak followers, semakin banyak customer. Dan customernya bertambah terus setiap hari. Alhamdulillah. Ada saja yang menghubungi Iya, Bu Devi setiap hari. alhamdulillah setiap hari ada aja, bahkan dari luar negeri pun ada. Dari luar negeri juga ada yang menghubungi. Bisa diceritakan di luar negeri ini negara mana saja ya? Banyak Pak, saya sudah kirim ke Dubai, Kuwait, atau banyak juga embassy yang di sini di Lebanon, mereka beli ke saya, kedutaan besar asing memesan mereka karpet pesan ke Bu Devi dibawa ya? ke negara mereka. Masya Iya. Allah. Karena di luar murah, di luar itu mahal kan, Lebih mahal. Persian carpet, jadi di sini. Alhamdulillah. Jadi dengan usaha Bu Devi dan suami ini bisa menghidupi semua anak-anak ya? Alhamdulillah. Tidak kekurangan ya? Alhamdulillah. Luar biasa ya Bu Devi ya perjuangannya ya. Lumayan. Dengan Pak Cardi ini dua WNI kita sama-sama sudah berkeluarga, punya anak. Satu yang istrinya orang Indonesia juga, Pak Cardi ya. Satu lagi Ibu Devi ini suaminya orang warga negara Lebanon, tetapi dua-duanya bisa menjalankan fungsi yang sama baiknya sebagai orang tua dan juga sebagai pekerja. Saya rasa ini adalah tayangan yang menarik, menginspirasi kita semua, dan mudah-mudahan ke depan image bahwa Lebanon itu negara yang amat berbahaya, negara konflik, negara perang bisa diluruskan melalui tayangan ini. Mungkin ada pesan terakhir dari Bu Devi sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini. Gimana untuk pesan-pesan kepada masyarakat kita di Indonesia? Silakan Bu Devi. Tidak seperti yang ditakutkan di Lebanon. Alhamdulillah semuanya aman-aman saja. Mereka sangat baik, sangat welcome dengan siapapun, nggak ada resistance sama sekali, nggak ada di Lebanon. So nggak ada. Alhamdulillah aman-aman saja. Ya, terima kasih Bu Devi dan Pak Cardi atas kesediaannya menang podcast kita pada hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi masyarakat kita, saudara-saudara kita di Indonesia. Demikian pemirsa podcast kita pada hari ini langsung dari KBRI Beirut, Lebanon. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.